Di tengah kabut dingin Paris, sebuah laboratorium kecil berdiri di antara gudang-gedang batu tua. Di dalamnya, seorang wanita dengan rambut terikat rapi menatap tabung kaca yang berpendar samar. Tangannya gemetar karena kelelahan, namun matanya bersinar penuh tekad. Dialah Marie Curie, seorang ilmuwan yang menantang dunia laki-laki dengan kecemerlangan dan keteguhannya. Ia menatap sinar biru lembut dari bahan misterius yang baru ditemukannya, radium. Dalam keheningan malam, sinar itu seolah berbicara kepadanya tentang harapan, tentang pengorbanan, dan tentang masa depan yang akan berubah selamanya. Cahaya itu bukan sekadar hasil eksperimen, itu adalah simbol perjuangan panjang. Dari gadis miskin di Warsawa, hingga ilmuwan yang menolak tunduk pada nasib. Di setiap tetes keringat, di setiap malam tanpa tidur, Marie mencari satu hal, kebenaran ilmiah. Dunia mungkin memandangnya lemah karena ia perempuan, tapi api di dalam dirinya jauh lebih panas dari radiasi yang ia temukan. Di luar laboratorium, dunia sedang berubah. Perang, industrialisasi, dan perjuangan perempuan untuk diakui. Namun, di dalam ruang kecil itu, seorang wanita menulis sejarah baru. Suatu hari, namanya akan disebut di seluruh dunia, bukan hanya sebagai ilmuwan, tapi sebagai simbol kekuatan dan pengorbanan. Warsawa, 1867. Salju turun pelan di atap rame-rama kecil di pinggiran kota. Di dalam rumah sederhana keluarga Sklodowska, seorang anak perempuan duduk di dekat jendela sambil membaca buku tua tentang fisika. Namanya Maria Sklodowska. Ia baru berusia 10 tahun, tapi pikirannya jauh melampaui usianya. Ayahnya, seorang guru matematika, sering bercerita tentang ilmu, pengetahuan, tentang bagaimana sains dapat membebaskan pikiran manusia dari kebodohan dan penjajahan. Setiap kata itu tumbuh menjadi benih dalam hati Maria. Namun masa kecilnya tidak selalu bahagia. Ketika Maria beranjak remaja, ibunya meninggal karena penyakit tuberkulosis. Dunia seolah runtuh. Tapi di tengah duka itu, Maria berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari ia akan menggunakan ilmunya untuk membantu manusia melawan penderitaan. Tangis malam itu berubah menjadi tekad yang tak tergoyahkan. Setiap hari, Maria berjalan melewati jalan berbatu menuju sekolah, membawa buku-buku sains dengan hati yang menyala. Meski Polandia berada di bawah kekuasaan Rusia dan pendidikan untuk perempuan dibatasi, Maria belajar diam-diam, bahkan mengikuti kelas bawah tanah yang disebut Universitas Terbang. Di sanalah semangat kebebasan dan ilmu pengetahuan berpadu. Beberapa tahun kemudian, Maria mengumpulkan cukup uang untuk mewujudkan mimpinya. Belajar di Paris, ia meninggalkan keluarganya dan menaiki kereta menuju kota cahaya. Di dalam gerbong yang bergetar lembut, Maria memandang keluar jendela. Salju berubah menjadi lanskap hijau Prancis. Hatinya berdebar, bukan karena ketakutan, tetapi harapan. Paris ternyata tidak seindah yang ia bayangkan. Hidupnya keras. Ia tinggal di kamar sempit tanpa pemanas, sering makan roti kering, dan belajar di bawah cahaya lilin hingga larut malam. Tapi setiap halaman buku, setiap rumus menjadi bahan bakar semangatnya. Di tengah dingin dan lapar, hanya ilmu pengetahuan yang menghangatkan hatinya. Suatu sore di laboratorium Universitas Sorbonne, Maria kini memanggil dirinya Marie, bertemu dengan seorang ilmuwan muda yang pendiam namun jenius, Pierre Curie. Keduanya berbicara tentang ilmu, tentang keindahan dalam ketepatan. Sejak pertemuan itu, dua jiwa ilmiah bersatu dalam satu tujuan, mencari kebenaran melalui penelitian. Marie dan Pierre mulai bekerja bersama. Mereka berbagi pandangan yang sama tentang sains, bukan hanya sekadar pengetahuan, tapi jalan menuju kemanusiaan. Pierre kagum pada ketekunan Marie, sedangkan Marie menemukan dalam diri Pierre sosok yang menghargai kecerdasannya, bukan jenis kelaminnya. Hari
demi hari. Laboratorium mereka menjadi dunia kecil yang hanya diisi oleh ide dan eksperimen. Cinta tumbuh di antara tumpukan catatan dan tabung percobaan. Pierre menulis surat yang penuh kekaguman, mengajak Marie untuk membangun hidup bersama, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai mitra penelitian. Pernikahan sederhana mereka diisi dengan janji yang tidak biasa, bukan tentang kekayaan atau rumah besar, tetapi tentang laboratorium dan penemuan. Kini mereka bekerja tanpa lelah. Setiap hari, Marie dan Pierre meneliti misteri sinar yang baru ditemukan oleh Henri Becquerel, sinar yang keluar dari uranium. Mereka ingin tahu dari mana datangnya energi itu. Tak ada dana besar, tak ada laboratorium megah. Hanya semangat dua manusia yang percaya bahwa kebenaran ilmiah lebih kuat dari segalanya. Laboratorium mereka di Paris tidak lebih dari gudang tua dengan dinding berlumut dan atap bocor. Tapi di tempat itulah sejarah berubah. Marie dan Pierre mulai meneliti sinar misterius dari mineral uranium. Mereka menyebutnya radiasi, hari demi hari. Marie menimbang, mencatat, dan memisahkan bahan-bahan dengan sabar. Setiap malam tubuhnya terasa lelah, tapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa sakit itu. Ketika Marie menemukan unsur baru yang lebih aktif daripada uranium, ia menamainya polonium sebagai penghormatan untuk tanah kelahirannya, Polandia yang masih terjajah. Tangannya bergetar ketika menulis nama itu di jurnal penelitian. Ia tahu penemuan ini bukan hanya ilmiah, tapi juga simbol kebanggaan nasional dan harapan bagi bangsanya. Mereka bekerja hingga larut malam, menimbang ribuan kilogram batu pitchblende untuk mengekstrak zat baru. Tak ada bantuan, tak ada istirahat. Hanya bunyi lembut, cairan mendidih, dan langkah kaki di lantai basah. Tapi di antara kelelahan, ada rasa magis. Sinar biru lembut yang memancar dari meja kerja mereka. Seperti kehidupan baru yang lahir dari kegelapan. Setelah berbulan-bulan bekerja tanpa henti, Marie dan Pierre akhirnya berhasil memisahkan unsur baru lain, radium. Cahaya birunya yang menakjubkan bersinar, bahkan dalam gelap. Marie menatapnya dengan air mata di mata. Ia tahu bahwa dunia baru saja membuka pintu menuju pengetahuan yang belum pernah dijelajahi manusia. Kabar penemuan radium menyebar ke seluruh dunia ilmiah. Surat, undangan, dan penghargaan mulai berdatangan. Marie tetap rendah hati, menulis laporan ilmiah dengan penuh disiplin. Ia tahu penemuan ini bukan hanya tentang ketenaran, tapi tentang masa depan ilmu kedokteran dan energi. Pierre sering berkata, "Kita membuka pintu masa depan, Marie." Namun di balik keberhasilan itu, tubuh mereka mulai melemah, kulit mereka terbakar halus. Jari-jari terluka oleh radiasi yang belum diketahui bahayanya. Setiap malam, Marie tetap bekerja dengan tangan yang gemetar. Ia tahu sesuatu di tubuhnya berubah, tapi ia tidak peduli. Kebenaran harus didapat, meski dengan harga nyawa. Tahun 1903, Akademi Ilmu Pengetahuan Swedia mengumumkan pemenang hadiah Nobel Fisika. Marie dan Pierre Curie bersama Henri Becquerel menerima penghargaan itu atas penelitian mereka tentang radiasi. Ketika namanya disebut, Marie terdiam. Ia adalah perempuan pertama yang menerima Nobel dalam hati. Ia tahu ini bukan akhir, ini awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Meskipun menerima Nobel, banyak media hanya menulis nama Pierre. Dunia sains masih menganggap perempuan tidak layak di garis depan penelitian. Ia tahu bahwa pengakuan sejati datang bukan dari kata orang, tapi dari hasil kerja keras dan kebenaran yang tak bisa disangkal. Malam itu, setelah pesta penghargaan, Marie kembali ke laboratorium. Ia menatap radium yang berpendar di kegelapan dan berbisik pada dirinya sendiri. "Aku tidak butuh sorotan. Aku punya cahayaku sendiri." Tahun ke-1906, hujan turun di Paris ketika Pierre Curie berjalan tergesa di jalan licin menuju universitas. Ia tergelincir, dan roda kereta melindas tubuhnya. Dalam sekejap, Marie kehilangan segalanya. Ketika menerima kabar itu, dunia di sekitarnya hancur.
Ia duduk di lantai laboratorium, menatap kosong ke arah tempat Pierre biasa berdiri. Berbulan-bulan Mary tidak menyentuh alat penelitian, tapi setiap malam, cahaya biru radium di rak itu memanggilnya. Dalam tangis, ia kembali bekerja bukan karena ingin melupakan, tapi karena ingin mengenang. Setiap eksperimen adalah doa untuk suaminya. Beberapa bulan setelah tragedi itu, Universitas Sorbonne menawarkan posisi pengajar yang dulu dipegang Pierre. Mary menerimanya. Menjadi profesor, perempuan pertama dalam sejarah universitas itu. Dengan suara tenang, ia berdiri di depan kelas penuh mahasiswa dan berkata, ilmu pengetahuan tidak mengenal jenis kelamin, ia hanya mengenal kebenaran. Setelah kematian Pierre, Marie Curie kembali ke laboratorium dengan langkah berat. Udara masih dipenuhi aroma bahan kimia yang dulu mereka racik bersama. Di atas meja, catatan tangan Pierre masih terbuka dengan tulisan yang berhenti di tengah kalimat. Marie meletakkan tangannya di atas buku itu, lalu berbisik, "Kita akan melanjutkannya, Pierre." Hari-hari berikutnya, ia bekerja sendirian. Tubuhnya lemah, tapi pikirannya tajam. Dunia mungkin sudah berubah, tapi semangatnya tetap sama. Mencari kebenaran di antara sinar yang tak terlihat. Ketika dunia sains mulai menghormatinya, dunia sosial justru menyerangnya. Surat kabar Paris memberitakan gosip dan skandal palsu, mencoba merusak reputasinya. Tapi Marie tidak membalas. Ia menundukkan kepala dan terus bekerja. "Aku tidak menjawab dengan kata-kata," katanya pelan kepada seorang sahabat. "Aku menjawab dengan karya." Di tengah tekanan itu, Mary menemukan kekuatan baru bukan hanya sebagai ilmuwan, tetapi sebagai perempuan yang melawan ketidakadilan. Ia menatap langit malam dari jendela laboratorium dan tersenyum tipis. Pierre mungkin sudah tiada, tapi cahayanya tetap hidup dalam setiap penelitian. Setiap partikel, setiap denyut radiasi yang berkilau lembut di dalam gelap. Tahun 1911, Marie Curie kembali menerima panggilan dari Stockholm. Kali ini bukan Nobel Fisika, melainkan Nobel Kimia. Atas penemuannya tentang radium dan polonium, ia menjadi orang pertama dalam sejarah yang menerima 2 Nobel di 2 bidang berbeda. Namun, dunia tetap berbisik bukan tentang penemuannya, tapi tentang kehidupannya sebagai perempuan. Marie tahu tubuhnya mulai melemah karena paparan radiasi, tangannya sering gemetar, matanya redup, tapi ia tetap datang ke laboratorium setiap hari. Ketika para pria ilmuwan memintanya berhenti, ia menjawab dengan senyum lembut, "Tubuhku mungkin lemah, tapi pikiranku masih menyala." Marie kini menjadi ikon bagi perempuan di seluruh dunia. Mahasiswi datang dari berbagai negara untuk belajar darinya. Di Institut Radium yang ia dirikan, ia berjalan di antara laboratorium, menatap generasi baru ilmuwan muda, dan berkata, "Jangan pernah takut bermimpi, bahkan jika dunia menertawakanmu." Tahun ke-1934, di usia 66 tahun, Marie Curie terbaring lemah di rumah sakit akibat anemia aplastik, penyakit yang disebabkan oleh paparan radiasi selama bertahun-tahun. Namun dalam sisa hidupnya, ia tidak menyesal. "Aku telah melihat cahaya," katanya pelan, "dan cahaya itu layak diperjuangkan." Di samping ranjangnya, ada buku catatan tua dan foto Pierre. Ketika kabar kematiannya tersebar, dunia berduka. Para ilmuwan, dokter, dan pelajar berkumpul mengenang wanita yang telah membuka jalan bagi ilmu pengetahuan modern. Namun yang paling menyentuh, banyak perempuan muda menyalakan lilin di depan potret Marie Curie, simbol bahwa seorang wanita pun bisa menembus batas dunia. Bertahun-tahun kemudian, nama Marie Curie tetap bersinar, bukan hanya di buku sejarah, tapi di laboratorium, universitas, dan hati mereka yang percaya bahwa pengetahuan adalah cahaya paling murni dari manusia. Radium dan polonium menjadi dasar bagi terapi medis dan penelitian modern. Dan di setiap kilau sinar biru dari laboratorium manapun di dunia, ada jejak tangan seorang wanita dari Warsawa, Marie Curie, cahaya yang menembus kegelapan.